Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas secara konduksi yang sifatnya itu steady dan ini terjadi pada konduktor yang berbentuk pipa dan bola. Nah, untuk persamaan konduksinya, seperti yang kita tahu bahwa konduksi itu bisa kita tuliskan dalam rumus seperti ini. Dan Q ini mewakili laju perpindahan panas, dirumuskan dengan rumus KA dt per dx. Dan untuk K di sini adalah elemen, kemudian A adalah luas penampangnya, dan T adalah suhunya, X adalah jaraknya. Dan kita lihat di sini seperti yang diilustrasikan di sebelah kanan ya, bahwa ini ada suatu elemen yang memiliki ketebalan X atau di sini terjadi perpindahan panas dari penampang satu di sini ke penampang yang kedua ini, yang mana keduanya itu dipisahkan dengan jarak X dan di sini elemennya memiliki konduktivitas termal K dan luas penampangnya adalah A. Nah, kita di sini akan mencoba menganalisis untuk konduksi yang terjadi secara steady. Nah, steady itu maksudnya laju perpindahan panas itu terjadi secara konstan dan bukan transien ya, tidak transien. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini ada konduktor berbentuk pipa ya. Katakanlah ini berbentuk pipa. Kita di sini melihat penampang pipa dan ini adalah lubangnya dan ini memanjang ya, memanjang ke sana gitu ya. Dan di sini kalau kita ambil elemen seperti ini, kita lihat ini adalah konduktornya, elemen konduktornya melingkar ya. Kita ambil kecil. Kemudian di sini adalah melingkar dengan jari-jari R1 dan ini melingkar dengan jari-jari R2 dan untuk permukaan dalam inner surface itu suhunya T1, outer surface T2 dan ini konduktornya memiliki konduktivitas termal K. Maka di sini untuk perpindahan panas secara konduksi ini bisa kita tuliskan Q sama dengan KA dt per dr ya. Jadi yang tadinya dx itu kita ubah menjadi dr. Oke. Dan di sini kita dapatkan untuk batasnya yaitu dari R1 ke R2 ya untuk jarak antar dua sisi yang memiliki suhu yang berbeda. Kemudian suhunya T-nya itu T1 ke T2 gitu ya. Dan untuk A atau luas permukaannya itu kita rumuskan 2 pi R kali L. Kenapa? Jadi ini tuh karena pipa ya. Pipa itu keliling lingkaran kali panjang untuk mendapatkan luas permukaannya. Nah, maka di sini dengan memasukkan A di sini ya, dengan memasukkan A 2 pi RL, maka kita dapatkan Q sama dengan K 2 pi RL dt per dr. Oke, berikutnya karena kita akan mengintegralkan ya di sini karena bentuknya elemen seperti ini dt per dr sifatnya itu masih abstrak ya. Artinya ini tuh sifatnya umum. Jadi kita akan membuatnya lebih khusus pada kasus yang lebih khusus yaitu steady dan terjadi pada konduktor berbentuk pipa. Nah, maka di sini kita akan mengintegralkan masing-masing sehingga kita peroleh untuk fungsi terhadap R dan terhadap T-nya. Oke. Nah, di sini kita integralkan untuk nilai yang sifatnya konstan atau tidak berubah terhadap perubahan jari-jari. Di sini bisa kita keluarkan. Begitu juga dengan ruas kanan ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanannya. Kalau tidak berubah terhadap suhu, maka bisa kita keluarkan sehingga di sini untuk yang diintegralkan itu hanya 1 per R-nya saja dengan batas R1 ke R2. Dan di sini untuk T-nya itu dengan batas T1 ke T2. Nah, maka kita dapatkan di sini ln R ya, ln R dengan batas R1 ke R2 dan KLT dengan batas T1 ke T2. Nah, di sini setelah kita masukkan batas-batasnya, maka akan kita dapatkan persamaan yaitu Q per 2 pi ln R2 per R1 sama dengan KL
kali T2 min T1 ya. Jadi karena len ini sifat len ya, len R2 min len R1 itu hasilnya len R2 per 1. R2 per R1 gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk Q-nya ya, akhirnya kita dapatkan laju perpindahan panas yang terjadi pada konduktor berbentuk pipa itu adalah 2 pi KL per len R2 per R1 kali T2 min T1. Di mana L ini adalah panjang pipa ya, panjang pipanya, dan K adalah konduktivitas termalnya. R2 itu tadi kalau kita lihat di sini, R2 itu adalah outer radius atau radius keluar atau radius permukaan luar. Sedangkan di sini untuk R1-nya itu adalah jari-jari dalam, jari-jari permukaan dalam. Oke. Nah, berikutnya, nah kalau kita buat untuk Q sama dengan untuk persamaan umum ya, di mana laju perpindahan panas itu berbanding terbalik dengan hambatan, dan kita rumuskan dengan seperti ini, laju perpindahan panas yaitu perbedaan suhu dibagi dengan hambatan termal atau tahanan termalnya, maka di sini kita dapatkan tahanan termal khusus untuk konduktor berupa silinder ini adalah hambatan termalnya adalah len R2 per R1 per 2 pi KL. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana dengan konduktor berbentuk bola, ya. Nah, jadi kita gambarkan seperti tadi, namun di sini kasus di sini adalah berbentuk bola. Jadi ini tuh berbentuk bola ya. Kalau tadi kan berbentuk pipa. Sekarang kita akan menganalisis konduktor berbentuk bola. Masih sama ya di sini Q atau laju perpindahan panas itu sama dengan KA dt per dr ya. Ini kita menggunakan dr, dan di sini kita ambil batas untuk perpindahan panasnya itu dari R1 ke R2. Ya, kemudian di sini T1, kemudian di sini ada T2. Ini di permukaan luarnya. Yang membedakan antara pipa dan bola itu adalah luas permukaannya. Kalau pipa di perhitungan sebelumnya, itu adalah keliling lingkaran kalikan panjang pipa. Sedangkan di sini luas permukaan bola itu dirumuskan dengan A sama dengan 4 pi R kuadrat. Maka dengan memasukkan A 4 pi R kuadrat ke dalam persamaan Q, kita dapatkan ya, Q sama dengan K kali 4 pi R kuadrat kali dt per dr. Dan dengan cara yang sama, yaitu kita pindah ruaskan untuk dr beserta dengan 1 per R kuadrat di sini. Dan kemudian kita lakukan integral di sini untuk 1 per R kuadrat dr. Dan di sini untuk dt itu sendiri, hasilnya adalah negatif Q per 4 pi kali 1 per R dengan batas R1 ke R2. Itu akan sama dengan K kali T dengan batas T1 ke T2. Nah, sehingga dihasilkan persamaan seperti ini. Kita masuk langsung saja ya. Langsung saja. Nah, maka akan dihasilkan hasil laju perpindahan panas khusus untuk konduktor berbentuk bola ini adalah Q sama dengan 4 pi R1 R2K per R2 min R1 kali T2 min T1. Di mana untuk R1 ini tadi adalah jari-jari dalam, dan R2 adalah jari-jari luarnya, dan K adalah konduktivitas termalnya. T2 min T1. T2 itu adalah temperatur luar, dan T1 itu temperatur dalamnya. Sekarang kalau kita kembali ke persamaan umum untuk laju perpindahan panas itu berbanding terbalik dengan hambatan termal, di sini kita akan mencari definisi dari hambatan termal khusus untuk konduktor berbentuk bola ini, maka kita dapatkan ya, di sini hambatan termal konduktor berbentuk bola itu sama dengan R2 min R1 per 4 pi R1 kali R2 kali K.